Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pendengar Radio Haplin yang berbahagia. Dimanapun Anda berada, kami senang dapat menyapa Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam acara talk show bersama Rumah Sakit Immanuel Wahayu Bandar Lampung. Dan kali ini kita akan menampilkan sebuah topik yang sangat menarik dengan sebuah judul kebutuhan karbohidrat berdasarkan ukuran umur. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kita ada seorang narasumber yaitu Bapak Edwin AMG RD. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi. Selamat datang, kami senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Nah, Pak Edwin akan memperkenalkan diri supaya kita semuanya lebih kenal, lebih dekat dan juga lebih akrab. Silakan Pak Edwin. Ya, nama saya Edwin, singkat saja. Saya bekerja di Rumah Sakit Immanuel mulai dari tahun 1999 sampai dengan saat ini. Sekarang melayani instalasi gizi sebagai kepala instalasi gizi. Pendidikan saya dari Akademi Gizi Palembang dan saat ini sedang menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Mitra Indonesia. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih Pak Edwin atas kehadirannya bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik, kita akan bertanya-tanya seputar kebutuhan karbohidrat yang dibutuhkan oleh setiap insan, Pak Edwin ya. Nah, Pak Edwin, kira-kira makanan apa saja sih yang mengandung sumber karbohidrat itu, Pak? Jadi ini, yang pertama kita kan harus tahu dulu. Jadi manusia itu kan makan, mengkonsumsi makanan itu kan untuk kelangsungan hidup, ya. Setiap makanan yang dikonsumsi itu kan mengandung macam-macam zat gizi ya, yang bervariasi. Ya, salah satunya tadi diantaranya adalah karbohidrat. Ya. Karbohidrat sering kita kenal sebagai sumber energi yang utama. Ya, jadi nggak heran kalau di makanan kita itu sebagian besar karbohidrat, ya, hampir sekitar 70%-annya. Sumber karbohidrat itu banyak terdapat di serealia, ya, padi-padian, kemudian umbi-umbian, kacang-kacangan, dan termasuk gula. Ya, jadi itu yang sumber karbohidrat yang paling gampang kita temui di di masyarakat. Ya, mungkin itu. Baik Pak, kira-kira Pak, apakah karbohidrat itu ada yang baik dan ada yang tidak baik? Mestinya misalnya ya, seperti kentang atau nasi. Kira-kira kentang sama nasi itu karbohidratnya itu bagus yang mana? Kalau ditanya baik atau tidak baik, sebenarnya semuanya baik. Cuman karena apa ya? Karena kebiasaan makan ya. Kalau di kita kan kebiasaan makannya kan padi ya, beras ya. Kemudian ada yang punya kebiasaan makan sagu, ada yang punya kebiasaan makan jagung. Ya, toh nggak ada masalah kan ya. Jadi semuanya karena faktor kebiasaan aja sih. Jadi nggak ada yang lebih baik jagung, lebih baik dari nasi. Sama lah. Mungkin. Pak Edwin, setahu saya sih, gula itu mengandung banyak sumber karbohidrat. Tetapi pertanyaannya sekarang ini, kenapa banyak orang yang menghindari mengkonsumsi gula? Anjuran WHO, ya, 50-60% itu ya, konsumsi energi itu harapannya kan dari karbohidrat kompleks. Jadi seperti yang tadi saya bilang, padi-padian, kemudian umbi-umbian, kemudian sekitar 10% itu dari gula sederhana, contohnya gula. Cuman mungkin yang perlu jadi perhatiannya di sini adalah bukan bagus yang mana atau lebih bagus yang mana, tetapi mungkin lebih kepada indeks glisemik. Indeks glisemik itu merupakan suatu ukuran, ya, ukuran efek dari
kita makan konsumsi karbohidrat terhadap kecepatan kenaikan gula darah. Jadi ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat ya. Nah, kalau kita mau urutkan itu, ya kalau gula yaitu lebih cepat menimbulkan kenaikan gula darah. Jadi memang secara umum makanan dengan indeks glisemik yang lebih rendah itu lebih baik untuk kesehatan ya, terutama untuk penderita diabetes. Baik Pak Edwin, kembali saya mau bertanya Pak tentang karbohidrat ya Pak. Ya. Lalu pertanyaannya itu begini Pak, bagaimana cara mengukur kebutuhan karbohidrat berdasarkan umur dan berat badan seseorang? Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Jadi gini, umur dan berat badan itu mungkin lebih kepada untuk menentukan kebutuhan energi total. Ya, jadi kebutuhan energi seseorang dalam satu hari. Ya. Nah, kalau ditanya berapa sih kebutuhan karbohidratnya, biasanya kita ambil patokan sekitar 60 sampai 75% ya, dari total energi itu. Setelah total energi dikurangi dengan kebutuhan protein, kebutuhan lemak, nah itulah sisanya baru dengan itu yang kita peruntukkan untuk kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan protein dan lemak ini untuk setiap orang kebutuhannya berbeda ya. Jadi sesuai dengan kondisi ya dan kebutuhan ya. Dengan penyakit tertentu, apakah itu kebutuhan proteinnya tinggi, apakah kebutuhan proteinnya diturunkan. Nah itu jadi karbohidrat biasanya menyesuaikan. Nah contohnya gini, untuk kebutuhan apa yang namanya menghitung kebutuhan energi ya, gampangannya gini, kalau laki-laki itu 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, kalau perempuan itu sekitar 25 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi misalkan gini, kalau kita berat badannya 50 kilo ya, arti kebutuhan metabolisme basalnya kalau laki-laki ya dikali 30 jadi 1.500 ya, sekitar 1.500 itu kebutuhan basalnya ya. Nah kalau ditanya kebutuhan totalnya berapa, ini tergantung dengan aktivitas. Misalkan kalau aktivitas kita ringan ya nanti kan kita kaliin aja dengan 1,3, jadi 1.500 dikali 3 itu jadi kebutuhan kalori totalnya. Kalau memang dia aktivitasnya sedang, itu bisa kita kali 1,55 sampai dengan 1,65 ya. Jadi gampangannya gitu. Memang ada cara-cara rumit, tapi biasanya kita di lapangan kita pakai caranya ini yang simpel atau mungkin buka kalkulator jadi yang simpel ya itu mungkin ya. Tapi kalau sakit biasanya kita tambahkan lagi dengan faktor stres biasanya ya. Jadi karena penyakitnya itu biasanya kita tambahkan lagi. Tapi kalau untuk orang yang sehat itu aja dari perhitungan. Ini gini Pak Edwin, sekarang ini kan dunia kesehatan itu kecenderungan itu orang akan menghindari banyak makanan yang mengandung karbohidrat ya. Menurut pengalaman Pak Edwin, isu kesehatan yang berhubungan dengan karbohidrat sehingga ya tidak bisa dipungkiri lah ya Pak Ibu dan juga bapak-bapak juga yang lain mungkin ya, mereka akan terus menghindari bahkan mengurangi mengurangi makanan yang berhubungan dengan karbohidrat supaya berat badannya stabil dan lain sebagainya. Paling tidak Pak, tolong kami diberi info Pak, isu kesehatan yang berhubungan dengan karbohidrat ini sekarang secara makro itu gimana Pak? Jadi kalau isu kesehatan yang berhubungan dengan karbohidrat ini sebenarnya ada dua isunya. Ya, yang pertama kurangnya energi dan protein. Ya, ini
ya masalah ini masih sering terjadi ya, jadi masih menjadi masalah gizi di kita ya. Ini terutama untuk usia anak-anak dan kelompok rawan gizi. Kelompok rawan gizi ini bisa jadi ibu hamil, ibu menyusui, itu kelompok yang rawan gizi. Nah, bila terjadi rendahnya konsumsi ya karbohidrat, protein, nah ini bisa mengakibatkan kurangnya energi dan protein tadi. Kemudian isunya juga yang kedua itu adalah obesitas. Obesitas mungkin yang lebih terkenal ya pada ini ya, energi protein ya. Obesitas ini didefinisikan sebenarnya sebagai timbunan lemak di dalam tubuh yang berlebihan. Biasanya kita ambil patokan itu lebih dari 120% berat badan ideal. Ya, jadi kalau intinya kalau berat badannya lebih dari 120% dari berat badan ideal, itu kita sebut obesitas. Adapun yang kedua patokannya obesitas sentral. Ini dinilai dari lingkar perut. Ya, lingkar perut kalau laki-laki itu 90 cm. 90. Ya, diukur kalau perempuan itu 80. 80. Jadi kalau lebih dari itu berarti obesitas sentral. Ya. Nah, obesitas ini terjadi karena memang ketidakseimbangan antara konsumsi, energi, dan kebutuhan. Jadi kalau konsumsi kita berlebih, ya, maka ini kelebihan akan disimpan dalam bentuk lemak, ya. Nah, baik itu disimpan di dalam jaringan ataupun di setiap jaringan lah ya. Kemudian obesitas juga merupakan indikator ya, boleh dikatakan sebagai indikator resiko terhadap beberapa penyakit. Ya. Kemudian ya intinya sih gampangannya kalau orang obesitas itu beresiko menderita beberapa penyakit ya, yang berhubungan dengan metabolisme ya, seperti kardiovaskuler ya, penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian hipertensi, kemudian tentunya juga diabetes ya. Jadi memang kalau orang berobesitas resiko untuk menderita penyakit ini lebih tinggi. Jadi tidak baik ya Pak ya? Sebenarnya tidak baik kalau seseorang itu menghindari karbohidrat sama sekali. Ya, betul. Lalu kalau ada kebiasaan masyarakat nih Pak, yang kebiasaan masyarakat itu biasanya mereka diet dengan tidak sarapan saja, atau mereka diet tidak makan malam saja. Nah, pertanyaannya itu mana Pak yang lebih baik, tidak sarapan saja atau tidak makan malam saja? Jadi ini perlu dijelaskan juga bahwa diet ini kan persepsi orang nih, kalau diet nih nggak makan, ya kan? Jadi sebenarnya salah. Diet ini adalah suatu seni mengatur makan, bukan tidak makan. Jadi sesuatu ilmu dan seni mengatur bagaimana mengkonsumsi, baik itu jumlah, waktu ya. Jadi itu kalau pertanyaannya tidak sarapan kemudian atau tidak makan ya, Tidak makan malam. Iya. Nah, kalau saya bilang sih ya harus makan. Karena apa ya? Karena dalam jangka waktu 2 sampai 4 jam ya, itu sudah terjadi pengosongan lambung. Sehingga lambung itu kan harus diisi, baik itu makanan kecil ataupun makanan utama ya. Karena kan walaupun kita nggak makan kan tubuh kan harus tetap membutuhkan glukosa ya, gula darah untuk mensuplai
terus kinerja otak, ya otot-otot. Ya, jadi kalau sampai nggak sarapan, ya tentunya suplai energi utamanya dari mana? Berkurang ya. Penelitian menyebutkan bahwa ya, orang yang tidak sarapan biasanya tingkat konsentrasinya dalam bekerja itu kurang. Ya, jadi karena mungkin ya itu tadi suplai energi ke otaknya berkurang ya, itu mungkin. Kalau ada masyarakat yang sering bertanya, sebaiknya dalam sehari itu Pak, itu makannya berapa kali Pak, supaya tubuh ini ya tercukupi karbohidratnya? Kalau ditanya sebaiknya makan berapa kali satu hari, kita kan patokannya tadi 2-4 jam kan, lambung sudah kosong ya. Jadi idealnya sih makannya pagi, siang, sore atau malam ya. Jadi 3 kali makannya, di antaranya itu kita makan selingan kali ya, makan kecil nggak apa-apa. Jadi makan utama pagi, siang, sore, di antaranya makanan selingan atau makanan kecil, jadi tidak sampai terlalu lama kosong. Snack Pak ya, snack lah. Baik Pak Edwin kan sudah melayani di rumah sakit Immanuel, kira-kira sudah berapa lama ada sekarang? Kalau saya sekitar 20 tahun ya. 20 tahun, sebuah angka yang fantastis itu. Tentunya pengalaman Pak Edwin sangat luar biasa di rumah sakit Immanuel. Di masa pandemi ini Pak, kita kan tahu bahwa masa pandemi ini menjadi momok bagi setiap orang untuk datang ke rumah sakit Immanuel. Kabarnya begitu Pak. Jadi sepertinya pasien dan keluarga pasien itu kalau berobat itu ke rumah sakit mana saja lah ya, di mana saja, seperti takut gitu ya Pak. Nah, saya mau bertanya Pak, apakah dalam masa pandemi di COVID-19 ini, kalau ada pasien mau berobat ke rumah sakit Immanuel itu aman Pak? Mohon penjelasan lebih lanjut. Jadi kami di Rumah Sakit Immanuel itu menerapkan prosedur ketat yang dalam penanganan COVID. Ya, antara lain penggunaan APD untuk standar petugas, semua petugas kesehatannya ya. Kemudian juga akses masuk ke rumah sakit ini kan kita atur. Dilakukan screening, jadi untuk setiap orang yang masuk ke lingkungan rumah sakit kami. Screening ini terdiri dari pemeriksaan suhu tubuh, kemudian ditanya tujuannya mau kemana. Iya. Jika ada keluhan, misalkan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau memang ada kecurigaan terhadap terinfeksi COVID, biasanya kita akan arahkan ke klinik ISPA ya, klinik infeksi saluran pernapasan atas. Ya, kalau jika pengunjungnya tidak ada keluhan, ya, misalkan tidak ada batuk, demam, sakit tenggorokan dan ingin berobat, bisa ke dokter, kita akan izinkan untuk masuk ke klinik yang dikehendaki. Jadi Immanuel ini memisahkan klinik antara yang klinik biasa dengan klinik pasien dengan kecurigaan terhadap COVID, ya. Jadi termasuk di instalasi gawat darurat juga dilakukan screening yang sama. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri di rumah sakit Immanuel. Ya, karena tempat pemeriksaannya itu dipisahkan antara yang dicurigai COVID dengan yang pasien yang biasa, itu diperiksa di tempat yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Edwin. Tetapi ya namanya image masyarakat ya. Walaupun sudah dijelaskan aman kok berobat di rumah sakit Immanuel, ada screeningnya, sudah dipisahkan, image-nya sih Pak ya. Pola pikir masyarakat itu. Mereka akan mereka akan terus takut. Apakah rumah sakit Immanuel ini punya solusi Pak jika pasiennya itu tetap takut datang ke rumah sakit, atau punya cara lain selain itu tadi Pak?
jika pasien takut datang ke rumah sakit Ya, Immanuel, ya rumah sakit Immanuel ini menyediakan fasilitas layanan yang khusus konsultasi kesehatan secara online. Ya, yaitu dengan menggunakan layanan yang disebutkan Imona, Immanuel on Air. Ya. Jadi untuk online ini pasien bisa menghubungi nomor WA 0811 794 5500 ya. Itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Jadi untuk yang takut ke rumah sakit bisa menghubungi nomor tersebut ya. Saya ulangi lagi ya. 0811 ya. 794 5500 ya, agar bisa mendapatkan layanan on air atau yang disebut online. Di dalam pelayanan yang disebut Imona ini tadi bisa tanya jawab ya, jadi bisa ada diskusi tanya jawab, baik itu seputar COVID-19 ya, kemudian pelayanan rumah sakit Immanuel di mana masa pandemi COVID ini, kemudian seputar kesehatan, membantu pengurusan obat ya, kemudian verifikasi pembayaran dari rumah, kemudian membantu kirim obat dan lain-lain. Sangat membantu untuk pasien yang biasa kontrol dan mendapat obat rutin tentunya, seperti hipertensi, diabetes, epilepsi, TBC. Petugas Imona kami akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk mengkomunikasikan kepada dokter di Rumah Sakit Immanuel dan membantu. Untuk informasi lebih lanjutnya ya bisa menghubungi Imona yang di 0811 tadi 794 5500. Wah, terima kasih Pak Edwin. Saya harap seluruh masyarakat dimanapun berada, informasi yang sangat penting ini akan sangat berguna supaya ketika mereka takut di masa pandemi akan berobat ke rumah sakit Immanuel, mereka dapat menggunakan sistem ya Pak ya, sistem Imona yang disediakan untuk layanan rumah sakit Immanuel, sehingga walaupun di masa pandemi seperti ini mereka masih bisa berkonsultasi, mereka masih bisa mendapatkan obat, bahkan mereka bisa membayar lewat sistem-sistem yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu dan para pendengar Haklin yang berbahagia, saya kira cukup sampai di sini bincang-bincang kita bersama dengan Pak Edwin. Terima kasih Pak Edwin, informasinya sangat berarti bagi kita dan bagi masyarakat Lampung dan masyarakat yang ada di mana saja, sehingga ketika mereka mendengarkan, ketika mereka mulai mau berobat ke rumah sakit Immanuel, mereka tidak perlu takut, tetapi mereka bisa hadir ke tempat ini karena Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Terima kasih.